Nah, untuk yang ini ya, untuk yang original dari Vario 50, saya timbang. Beratnya itu 100 gram. Kalau yang proper, wah ini lebih ringan ini. 36 gram. Kita coba pakai timbangan yang satu lagi ya. Sama ya, 100 gram. Yang proper juga sama, 35 gram. Jadi ini intinya timbangannya sama ya. Nah, kita timbang yang Vario Karbu guys. Yang Vario Karbu ini yang originalnya di 61 gram, yang proper 22 gram. Iya, gila. Bedanya itu sampai 40 gram loh. Berarti ini bener-bener lebih ringan, guys. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal ngerekomendasikan ke kalian salah satu part yang bisa mendongkrak akselerasi motor kalian menjadi lebih responsif dan jadi lebih agresif. Terutama di bagian CVT, kalian bisa menggunakan keramik pin pulley dari Proper Racing Line. Nah, keramik pin pulley dari Proper Racing Line ini beda dari keramik pin pulley atau bossing pulley yang original, karena untuk pin pulley dari Proper Racing Line ini dia itu lebih ringan, super ringan, bahkan 3 kali lipat lebih ringan dibanding bossing pulley yang standar atau yang originalnya. Bang, emang kalau ganti keramik pin pulley itu di motor kita, itu bisa ngebuat motornya jadi enak? Iya, jelas enak, karena tujuan dari pin pulley atau bossing pulley ini itu bisa menggerakkan pulley bagian depan lebih cepat ya dibanding menggunakan pin pulley atau bossing pulley yang original. Karena bossing pulley original itu dia itu lebih berat ya, bahkan beratnya itu ya tadi bisa 3 kali lipat dibanding yang proper gitu ya. Nah, buat pemasangan disarankan kalian menggunakan grease, karena buat bossing pulley standar itu sebetulnya memang harus menggunakan grease juga ya. Cuman kalau buat yang proper ini disarankan untuk kalian menggunakan grease yang bagus, karena biar menahan gesekan antara kruk as dengan si bossingnya. Karena kan ini sedikit-sedikit nanti pulley bagian depan itu bisa ngangkat ya. Nah, ngaruhnya nanti ke tenaga bagian bawah, dan kalau misalnya kalau kalian pakai itu kerasa beda banget ketika kalian nyobain di jalanan macet ataupun stop and go ya. Itu jelas performanya lebih enak. Nah, apa sih Bang keunggulan dari keramik pin pulley proper ini? Di sini saya bakal sebutkan beberapa kelebihan dari keramik pin pulley dari proper ini ya. Kelebihan pertama adalah dia itu lebih ringan 3 kali lipat dibanding yang originalnya. Nanti saya bakal timbang langsung dan bakal saya ukur juga untuk nge-compare apakah ini ukurannya sama seperti bawaan dari motor kita ya. Nah, ini juga sangat recommended banget buat kalian pengguna motor harian, penggunaan motor yang secara intensitasnya itu dipakai kerja, ngantor, ataupun ngojek, ataupun dipakai touring. Karena untuk dari segi performa, jelas ini untuk akselerasi, ini bisa nge-push akselerasi lebih agresif ya. Nah, kelebihan yang terakhir adalah bisa meningkatkan dyno kalian guys. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian pasangin pin pulley keramik dari Proper ini, terus kalian bawa motornya ke tempat dyno, kalian dyno di sana, nanti kalian bakal tercengang dengan hasil dari dyno ketika kalian menggunakan keramik pin pulley dari Proper. Bang, kenapa abang nggak pernah di dyno motornya kalau ngetes spare part? Yang pertama, di sini tempat dynonya itu jarang dan harganya mahal, 350 sampai 500 ribu untuk sekali dyno. Jadi mungkin di sini saya bakal menggunakan cara yang legend ya, cara yang kolot, yaitu menggunakan tes langsung motornya ketika saya kendarai, dan saya bakal menceritakan perbedaannya itu seperti apa. Nah, buat pemasangan mungkin nanti saya bakal pasang di kedua motor saya, di motor Vario Karbu dan di motor Vario 150 New ya. Oke, untuk selengkapnya bakal kita compare dengan yang original, dan saya juga ada beberapa bossing pin pulley atau keramik pin pulley dari Proper ini. Nanti bakal kita compare juga seberapa presisi dan seberapa ringan bossing pin pulley dari Proper ini dibanding dengan yang original. Kita langsung aja ke video datanya guys. Nah, ini dia keramik pin pulley dari Proper yang digadang-gadang bisa mendongkrak performa akselerasi motor kita. Apakah benar? Di sini saya udah pegang dua produknya karena saya punya dua motor. Yang satu ini untuk Vario 150, yang ini untuk Vario Karbu. Karena untuk Vario Karbu itu menggunakannya yang Beat FI dan yang Scoopy ya. Bisa kalian lihat tuh, Beat FI dan Scoopy. Jadi nanti saya bakal compare dengan yang originalnya ya, bawaannya. Ini yang Vario 150 New, yang ini Vario Tekno 110 Karbu guys. Oke, kita langsung buka aja dan kita bakal langsung timbang, tes, ukur, kita compare langsung ya. Oke guys, ini untuk kedua pin pulley atau bossing pulley keramik, yang ini yang original, yang ini bawaan dari Propernya. Nah, kita head to head kan dulu. Yang pertama yang Vario 150 New. Ini kita compare head to head. Nah,
Kalau dari segi panjangnya ini sama percis, tingginya sama percis. Nah, untuk mengukurnya nanti juga saya bakal compare menggunakan Sigmat saya juga ya. Oke, kita ukur standar dulu lah ya. Nah, kalau yang buat KZL, nah kalau di head to head kayak gini, ini ada sedikit lebih panjang yang KZL ya. Tuh, sekarang lihat. Nah, lebih pasti kita coba ukur menggunakan Sigmat, guys. Oke, kita ukur dulu compare yang Vario Techno 110 karbu, guys. Untuk panjangnya sendiri di sini 38,35 mm untuk panjangnya. Oke, kita langsung ukur juga yang pin puli buat bit epi dan Vario karbu. Ini 39,70. Benar seperti tadi saya lihat, ini lebih panjang sedikit ya. Jadi tenang, ini bagus karena saya udah gak usah menggunakan ring washer ataupun ring ganjal ya. Ini 39,72. Nah, kalau buat diameternya sendiri ini di 21,57 cm ya. Milimeter. Nah, kalau yang original ya, bawaan dari Vario karbunya ini di 21,68. Nah, untuk bagian dalamnya guys, kita ukur juga ya. Ini buat yang original. Ini di 14,75. Nah, kalau buat yang keramik pin puli proper, ini di 14,76. 75 deh. Sama aja sih ya. Kalau buat diameter jangan khawatir, ini sama. Jadi nanti bakal masuk ke kulkas kita ya, aman ya. Kita ukur yang Vario 150. Nah, Vario 150 ini buat yang proper. Panjangnya 47,25 ya, dan buat diameternya ini di 23,58. Kita compare sama yang original. Ini 47,21 dan buat diameternya ini di 23,58. Buat diameter dalamnya di 14,74 ya. Nah, buat yang proper di 14,79. Intinya mah sama ya, untuk diameter. Untuk keduanya ini sama, masuk ke kruk as Honda. Jadi jangan khawatir nanti bakal longgar apa gimana, nggak, karena ini presisi banget seperti klaim dari proper. Nah, kita timbang secara bebannya guys. Nah, di sini saya udah ada timbangan. Sebetulnya saya ada timbangan yang memang khusus buat nimbang ya, yang ini nih. Cuman ini mungkin terlalu kecil, tapi nanti saya bakal compare keduanya ya. Oke, kita on keduanya guys. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang original dari Vario 50, saya timbang. Beratnya itu 100 gram. Kalau yang proper, wah ini lebih ringan ini, 36 gram. Kita coba pakai timbangan yang satu lagi ya. Sama ya, 100 gram. Yang proper juga sama 35 gram. Jadi ini intinya timbangannya sama ya. Nah, kita timbang yang Vario karbu guys. Yang Vario karbu ini yang originalnya di 61 gram, yang proper 22 gram. Iya, gila. Bedanya itu sampai 40 gram loh. Berarti ini bener-bener lebih ringan guys. Tapi ini juga karena bahannya kualitasnya bagus, ini kuat ya. Kita coba timbang satu lagi. 22 gram, 60 gram. Jadi dua timbangan ini sama-sama aja. Bedanya cuman yang sebelah sini ini ada 0 komanya ya. Jadi menurut saya ini rekomen ya untuk kalian yang ingin beli keramik Boss pin puli, karena ada beberapa merek lain itu harganya mahal, cuman proper yang ngasih kualitasnya setara sama merek yang mahal tapi harganya murah. Oke, kita langsung pasang aja kedua keramik pin puli ini di motor Vario Techno 110 karbu dan di motor Vario 150 new. Kita langsung pasang aja guys. By the way, di sini saya menggunakan puli set dari proper. Dan buat keramik pin puli atau bossing puli ini harus menggunakan grease yang maksimal ya. Usahakan menggunakan grease yang berkualitas karena ini tuh kan bebannya ringan ya. Jadi nanti untuk pergerakannya mungkin lebih banyak ya. Jadi kalian harus menggunakan grease secukupnya, jangan sampai beleber-beleber sampai ke pulinya, nanti ngebuat slip di bagian pibelnya guys. Dan di bagian kulkasnya juga jangan lupa kalian berikan grease untuk mencegah karat dan memperlancar pergerakan dari bossing puli keramik dari proper ini ya.
Jadi biasakan kalau misalnya pemasangan dari bosing itu kalian harus melumurinya dengan grease biar pergerakannya maksimal. Nah, buat pulley set ini nanti saya buatkan khusus untuk video review dan tesnya ya. By the way, ini pulley-nya big pulley, jadi ini kayak pulley PCX, percis kayak pulley PCX. Ketika dinyalakan tidak ada masalah sama sekali ya, ini aman-aman aja. Nah, kalau buat di Vario Carbo, di box pembeliannya kan kita dapetin bosing pulley-nya juga ya, yang warna hitam ini. Dan ini adalah bosing pulley sebelumnya guys. Jadi ini yang orinya, yang memang bawaan dari motor Vario Carbo saya ya. Jadi ukurannya sama, jadi kalau kalian beli pulley set yang bawaan itu sama ya. Dan ini adalah pin pulley dari Speed of Zeus yang waktu itu saya pernah review juga. Dan kalau dibandingkan dengan yang keramik pin pulley, ini persis sama dengan yang original. Jadi mau kalian menggunakan ring pulley apa enggak itu bebas-bebas aja ya. Dan buat Vario Carbo juga saya sama di sini menggunakan pulley set dari Proper Racing Line. Jangan lupa kalian ngasih grease juga ya. Di sini saya nyobain grease yang Bulgari. Jadi grease ini yang high temp. Semoga awet ya untuk bosing pulley ini dipasang di motor Vario Carbo. Kita langsung pasang aja. Dan untuk pemasangan ini nanti saya juga bakal bikin videonya khusus ya untuk pemasangan dan review seputar pulley set dari Proper Racing Line. Nah, di sini saya ingin ngasih tahu kalau pemasangan itu sekarang saya mau biasakan menggunakan kunci torsi guys. Jadi ini sebetulnya kunci torsi udah punya dari lama, cuman saya baru pakai sekarang. Dan buat ngencengin mangkok kampas ganda di sini di 49 Nm ya. Dan buat pulley set proper dan mangkok set dari TSF yang saya pakai ini ya. Di Vario Carbo nggak menemukan masalah, cenderung aman-aman aja. Cuman mungkin dari karakter kampas dan mangkok TSF ini kalau di gas awal sedikit agak noise ya. Mungkin karena kampasnya baru, karena memang dari karakter kampas dan mangkoknya berbeda dengan yang proper guys. Oke, kita langsung cobain test ride di kedua motor. Pertama, saya bakal cobain test ride di motor Vario 150. Dan kalau dipakai harian kayak gini, ini jelas beda. Terutama di bagian akselerasi ya, untuk tenaga bawahnya ini lebih responsif parah. Apalagi dipasang di motor injeksi kayak gini ya. Apalagi ini motor yang memang cc-nya gede gitu ya, 150. Dan untuk jalanan nanjak seperti yang saya terjang ini enak banget ya untuk tenaga bawahnya. Buat tenaga atasnya juga ya balik lagi, karena ini motor cc gede, jadi tenaga atasnya juga naik juga gitu ya. Cuman untuk lebih pasti memang harus di dyno guys. Jadi untuk perubahan secara signifikan secara data, enaknya itu nanti dicek waktu di dyno ya. Menurut saya selama kemarin pakai pulley yang bawaan, terus ganti pakai pulley proper dan bosing pin pulley dari proper, ini berpengaruhnya di tenaga bawah. Asli ini tenaga bawahnya enak banget. Jadi cocok untuk kalian yang sering pulang pergi dengan jarak tempuh yang pendek ya, misalnya menerjang banjir, bukan banjir, menerjang macet, terus keseringan stop and go. Ini cocok banget soalnya untuk tenaga bawahnya asli responsif parah gitu ya. Buat tanjakan ekstrim kayak gini juga tenaganya ngisi terus. Jadi untuk motor ini memang enak ya menurut saya sih. Tapi menurut saya perubahan signifikan ada di tenaga bawah guys. Saya patut disclaimer, tenaga bawah di motor Vario 150 dipasangin bosing pulley proper ini mantap banget ya. Dan nanti juga saya bakal spill setelah ini untuk dipasang di Vario Carbo rasanya seperti apa. Apakah sama seperti dipasang di Vario 150? Nah, langsung saya pasang aja. Dan di sini juga saya jalannya nggak jauh-jauh karena untuk ngetes aja. Nah, untuk di Vario Carbo jelas berbeda karena ini kan cc-nya kecil, motornya standar. Ini cc-nya 110 ya. Kalau dari pengalaman saya sering pakai motor ini, benar ini tenaga bawahnya sih. Jadi mau dipasang di Vario 150, Vario Carbo, ini tenaga bawahnya kalau menggunakan bosing pulley proper ini enak guys. Jadi lebih agresif aja gitu. Jadi motor lebih galak. Dan memang karakter dari bosing pulley yang lebih ringan itu bisa menopang akselerasi lebih maksimal ya. Karena kan memang pergerakan dari bosing pulley-nya
ringan, jadi mudah mesin untuk mengangkat pulinya ya. Cuman di sini saya masih mengakali untuk bagian pibel. Saya lagi mikir gimana caranya kalau pibel Treo Karbu ini bisa mentok sampai atas ya untuk bagian puli belakangnya. Saya ada rencana untuk menggunakan pibel dari K44 ya, Bit K44. Nanti saya mau beli dan cobain, katanya si pibel K44 itu dia itu lebih panjang dibanding Vario Karbu ya. By the way, ini enak sih, aslinya rekomen banget untuk stop and go ya. Stop and go harian ini enak ya. Cuman kalau buat touring jauh saya belum tahu. Nanti saya bakal coba juga touring jauh mungkin ya, untuk menerjang trek lurus itu kayak gimana. Cuman kalau untuk menerjang trek tanjakan kayak gini, ini nggak perlu napas panjang. Apalagi ini motornya udah pakai karbu CPO yang P24. Ini lebih responsif sih, parah ini ya. Buat tanjakan enak banget asli. Buat tanjakan, buat tenaga bawah itu lebih responsif saya ngerasanya sih ya. Mungkin nanti saya bakal coba untuk menggunakan ring puli atau ring ganjalnya ya, dari bawaan paket dari propernya. Ini saya tanpa menggunakan ring ganjal guys. Ya paling segitu aja untuk video kali ini seputar bosing pin puli keramik dari Proper. Semoga video ini bisa ngasih referensi buat kalian ya. Jangan lupa terus kuat berpuasa di bulan puasa sekarang ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.